Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Oh, ternyata di sini baru mau ngajakin makan. Kalian berdua lagi ngapain? Ini nih Kak, lagi ngerjain ini. Apa itu? Tes karunia roh. Apa itu? Oh, iya sih. Karunia roh. Jadi Oh, kita, ada tes-tesan gitu ya? Wow. ya kita kan mau pelayanan. Terus kita diarahin sama mentor pelayanan kita untuk isi ini dulu supaya nanti kalau pelayanan tuh cocok gitu. Baik banget lagi Kak. Boleh Nih. lihat ya? Boleh Kak. Ada apa aja tuh? Tuh dia terakhirnya tuh ada 12 karunia roh. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, berkhotbah atau bernubuat atau nabi, memberitakan Injil, gembala, pengajar, menasihati atau konseling, rasul atau utusan atau misionaris atau perintis, melayani, membagi-bagikan, memimpin, menunjukkan kemurahan atau compassion, terakhir iman. Oh, sebenarnya lebih banyak lagi. Tapi Kak, tapi emang semua karunia ini akan terpakai di gereja ya Kak? Iya Kak. Kalau terpakai semuanya di gereja secara langsung, secara berkala, enggak juga sih. Enggak selalu harus dipakainya dalam konteks ibadah kan, service gitu. Tapi kan pelayanan nggak cuma di service dalam ibadah. Selama tujuannya itu beritakan tentang Yesus Kristus dalam hidup kita, karunia roh ini bisa kepake dimanapun kamu berada. Karunia roh ini bisa dipakai bukan cuma pas ibadah, tapi pas lagi nongkrong, pas ngobrol sama orang kita belum kenal. Itu bisa. Karunia-karunia ini bisa memperlengkapi kita secara spesifik untuk pelayanan-pelayanan ini. Makanya memang kesana tas ini nggak ada gunanya, tapi sebenarnya kalau kamu jujur ngerjainnya, nggak ngide gitu, maksudnya mau ngisi suka-suka, maka ini akan sangat berguna. Ini kita akan bisa lebih optimal kalau bidang pelayanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di kita. Karena Tuhan tuh tahu bahwa semua orang punya karunia masing-masing, dan tuh badan itu, nggak usah contoh, badan itu kerja paling aktif kalau misalnya badan melakukan pekerjaan dengan baik gitu misalnya. Kalau misalnya usus dipakai untuk mencerna makanan, kalau misalnya dia nggak dipakai untuk cerna racun gitu, itu urusan empedu gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, nah itu sih. Ya, soalnya seperti misalkan gereja itu seperti tubuh gitu kan. Kamu adalah anggota tubuh dan kamu memiliki fungsi khusus yang berbeda dengan orang lain. Tujuan setiap anggota tubuh adalah untuk menyenangkan Allah dengan membangun seluruh tubuh dan menjangkau dunia. Allah memberi alat atau karunia tertentu untuk setiap individu kan yang bisa dipakai oleh kita untuk melayani, kayak gitu. Makanya bagian tubuhmu semuanya itu penting. Nggak kelihatan bukan berarti nggak penting. Aduh, relax banget nih sebentar ya. Sama kamu enak sih sebentar. Mana bau-bau wangi gitu lagi. Apa? Iya. Kamu pakai parfum apa sih, Melati ya? Parfum kopi. Sama jeruk. Jeruk. Ngeri ya? Ya kayak misalkan fungsi jantung gitu ya. Kayak jantung, usus besar, usus 12 jari, usus halus, urat, itu kan nggak kelihatan. Tapi kamu kan nggak bisa bilang itu nggak penting kan. Kalau tidak ada jantung, Anda tidak di sini. Anda cepat ke Bapa Surga, atau kalau Anda nggak terima Yesus, Bapa segala dusta. Iya, begitulah. Tapi Kak, emang karunia-karunia apa aja sih Kak yang umum digunakan di gereja gitu Kak? Ada banyak sih. Misalnya. Kamu yang tulis deh, aku capek. Ada namanya karunia merasa. Wah. Jadi merasa itu bukan cuma soal perasaan, tapi dia bisa merasakan sesuatu yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan bisa katakan sama orang-orang gitu. Jadi dia bisa ngerasa gitu, kayak ini kayak Tuhan mau ngomong sesuatu untuk orang-orang ini deh. Ada yang kedua, ada yang karunia keterampilan tangan.
Jadi dia bikin apa aja jadi bagus tuh, bikin sculpting dari tangan atau Iya. bikin barang atau bisa bikin meja, Prakarya bikin apa gitu kayak ya. prakarya tapi yang keren banget lah itu bisa. Ada yang pinter ngajar gitu. Kayak kalau dia ngomong tuh kayak semua bahasa tuh kayak kita ngerti aja gitu. Sementara pesan yang sama diomongin orang kita kayak Pak Anda nih orang kayak. Ya, yang kayak gitu itu karena ngajar. 4, ada yang karunia motivator. Kesannya kayak, kok lucu ya karunia motivator? Enggak, dia memang punya karunia memotivasi orang lain. Dia selalu punya kemampuannya bisa menemukan perspektif atau angle yang bikin orang merasa, oh iya juga ya, termotivasi gitu. Motivasi Ada. atau ngomporin itu? Ya kayak semi motivasi, semi ngomporin, semi bakar, ya gitu. Ada yang karunia sumber daya. Dia itu kayak pinter banget nyari resource gitu misalnya, entah dari duit, entah dari waktu, entah dari orang. Dia kayak tipe orang bisa, oh kalau mau kerjain itu nih duitnya ada nih. Aku misal mau ngerjain ini, gue tau orangnya nih, kayak gitu-gitu tuh, ada deh. Ada lagi yang bisa dikarunia mempengaruhi atau memimpin. Ini dia nih yang biasa in charge di banyak hal. Dia biasanya yang kayak bisa pengaruhin orang. Ini juga penting. Nah, ini karunia yang ke-6 ini sering hilang dari gereja. 7, ada yang karunia menolong orang terluka batin atau terluka badan, terluka karena ditinggal sayang-sayangan, terluka karena kecewa, terluka karena kelamaan nunggu, tapi akhirnya dia pergi juga, ya banyak. Kayaknya sedang sayang-sayangnya ada lagunya ya. Ya, udah. Copyright. Aku suka sih Kak ngelihat banyak orang yang bangga banget Iya. sama karunia mereka. Iya. Tapi nih Kak, mungkin karunia mereka itu membuat mereka sering di atas panggung. Ya. Tapi bahaya nggak sih Kak kalau misalnya mereka terlalu membanggakan karunia mereka untuk tampil gitu Kak? Iya sih sebenarnya. Harusnya orang nggak bersyukur tapi tidak sepenuhnya bangga karena namanya itu pemberian. Ya. Maksudnya kalau nama pemberian tuh satu-satunya yang bisa dibanggakan dari pemberian ya si pemberi. Ya. Wow. Itu idenya sih gitu. Jadi kalau misalnya kamu gak bangga pemberiannya, kayaknya kamu salah sasaran. Makanya kalau misalnya saya selalu ngomong, kalau udah ngomong sama karunia nomor 1, jangan congkak, jangan belagu, Jangan congkak. jangan belagu gitu, sombong, jangan sombong dan sebagainya. Ya terus juga kenapa? Karena ini bukan milik kamu, Ya. dan juga nggak usah. Memang kamu nggak usaha, lu nggak usah belagu. Kadang kalau orang sok-sok bangga, karena saya suka toyor, maksud panda. Dan yang kedua, hargai orang lain. Orang lain juga punya karunia, walaupun nggak sebombastis kamu. Mungkin misalnya kan kayak hanya karena kamu nggak lihat, bukan berarti mereka nggak punya karunia. Terus ketiga, ya dikembangkan. Sudah dipelajarin, dikembangkan. Kalau udah tahu bisa, ya dikembangin. Jangan, aku udah bisa. Bawaannya pengen disiram soda gembira. Soda gembira. Tapi bakar api gitu. Waduh, kebakar. Nah, terus yang keempat, jangan fokus yang kamu nggak bisa. Fokus dengan apa yang kamu punya, fokus dengan kamu bisa. Nggak usah fokus sama yang kamu nggak bisa. Maka ada satu ayat di 2 Timotius 1:6-7 ini sampai hafal. Itulah sebabnya aku mengingat kamu tentang karunia yang diberikan Allah. Manfaatkanlah karunia itu sepenuhnya. Karena Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita bukan ketakutan, tapi kekuatan, cinta, dan penguasaan diri. Wah, itu menurut saya tuh bagus banget, dan saya rasa itu perlu dipegang dengan baik. Itu sih. Wah. Nah Kak, ini kan karunia yang kita gunakan di gereja nih Kak. Karunia-karunia ini kita bisa gunakan di luar gereja nggak Kak? Bisa. Karena merasakan nomor 1, Iya. itu ada orang bisa tiba-tiba ngerasa kayak Tuhan mau ngomong ini buat kamu deh. Padahal orangnya bukan orang yang Kristen ya, beda server lah, beda provider lah maksudnya kan. Tapi Tuhan bisa ngomong, kenapa? Karena kenyataannya Tuhan itu berbesar dari agama. Bapa di surga itu bisa bicara sama siapapun. Dan jangan lupa, Tuhan nggak cuma sayang sama orang Kristen, Dia sayang sama semua orang. Itu yang harus kita lupa gitu. Dan makanya kita perlu sadar hal itu. Nah, ini yang kita perlu pegang, bahwa God can talk to everyone, dan bahkan itu bisa jadi pintu mereka untuk kenal Kristus. Wow, buat balik ya. Tapi Kak, kalau misalkan karunianya kita pakai semena-mena keinginan kita sendiri gitu Kak? Ya, Bisa nggak sih, Kak? bisa, banyak yang kayak Bisa. gitu. Cuma akhirnya Tuhan sendiri tegur biasanya sih. Saya tahu ada orang kayak gitu. Kalau kita nggak bisa negur, karena gimana pun itu karunianya dia lah. Cuma biasanya Tuhan sendiri tegur, bisa tiba-tiba kejadian apa gitu, bisa tiba-tiba Tuhan tuh
baiklah Tuhan tuh akan pertama ngomongnya halus dulu, peringatin orang. Kalau udah nggak bisa, luar realita hidup nampol dia, ya sudah dia bertobat. Dan dia punya pilihan mau bertobat atau enggak. Ya gitu, ada bisa. Saya tahu ada orang hamba Tuhan yang pintar banget ngomong, karismatik banget, dia tuh hebat banget. Tapi karena gaya hidupnya agak kurang, sering main-main di pinggir jurang gitu ya, sama perempuan lain dan sebagainya. Akhirnya dia dipecat dari gerejanya dia. Ada terkenal. Tapi sekarang saya nggak tahu, katanya dia udah bertobat, tapi dia udah nggak jadi hamba Tuhan lagi. Tapi saya percaya Tuhan masih bicara sama dia. Tapi ya gitulah maksudnya kayak itu. Jadi gini, semua penyalahgunaan pasti ada konsekuensi. Dimana ada penyalahgunaan pasti ada konsekuensi. Kalau kamu penyalahgunaan di dalam makanan, kamu makanan itu disalahgunakan, nasinya tuh 1 RT gitu, misalnya daging cuma berapa, maka cuma masalah waktu sebelum kamu ada penyalahgunaan di badan kamu, diabetes lah, apa gitulah. Sama karunia juga gitu kok. Itu sih. Nah Kak, kalau kayak gitu kan berarti jadi kesaksian yang nggak baik dong Kak buat orang di luar. Itu gimana tanggapan Kakak buat itu? Makanya yang punya karunia-karunia gitu, dia harus digembalakan. Makanya aku nih secara personal ya, aku tuh tidak percaya, kurang percaya penginjil-penginjil atau pengkhotbah-pengkhotbah yang pas aku cek gereja di mana, masih muter-muter. Oh sorry, aku kurang percaya dengan Anda. Kenapa? Dengan segala hormat, mungkin dia punya karunia, mungkin dia bisa bicara, tapi saya ngelihat bahwa dia ini tidak punya penundukan diri. Wow, iya benar. Saya percayanya sih gitu. Mungkin orang bisa beda sama saya. Pokoknya gini, saya di gerejaku, di Nimuan gitu, mau sekeren apapun dia ngomong, kalau aku begitu aku lihat dia tidak punya gereja atau tidak tergembalakan, mau sepintar pun ngomongnya bodo amat. Nah, aku nggak peduli maksudnya. Bukan berarti dia harus jadi gembala gereja, bukan. Minimal dia harus punya bapak lah. Dia harus ada digembalakan, dia harus dimentor, dia harus ada akuntabilitas sama seseorang. Nggak ada itu, aku nggak percaya. Jadi itu yang kayak gitu-gitu tuh. So itu membantu soalnya, itu membantu. Dan aku sendiri sampai detiknya ada orang-orang senior yang aku tuh bertanggung jawab hidupku sama mereka. Kalau mereka negur aku terima untuk kebaikan kok. Mereka nggak punya hidden agenda sama aku. So itu yang sangat aku percaya. Karena minimal kalau misal kamu itu punya, gini, kita nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kamu punya orang yang lebih senior yang mampu gembalain kamu atau mentorin kamu, ada orangnya itu bisa dipercaya. Salah mentor juga gawat sih. Itu akan, bahkan di dalam pelayanan pun itu akan membantu kamu untuk bisa dipercaya orang. Kalau mereka tahu siapa bapak rohani kamu atau kamu dimentorin siapa, kamu akan lebih mudah dipercaya orang. Kenyataannya gitu. Ya, jadi memang kunci supaya baik dan nggak sombong, rajin menabung, hafal Pancasila adalah Hafal Pancasila. kamu harus izinkan dirimu tunduk dalam sebuah otoritas. Bagus banget. Tapi itu harus kesengajaan, jangan dipaksa. Kamu harus sengaja, kamu harus tahu ini baik bagi saya. Ya udah gitu aja. Wow, keren. Ada kemungkinan karunia diambil nggak Kak? Bisa aja sih. Bisa-bisa aja sih ya, saya tahu. Saya pernah dengar kasus ya, tapi harus diverifikasi lagi. Tapi saya pernah dengar kasusnya tuh ada, bahwa tiba-tiba diambil aja gitu. Tapi daripada kita memperdebatkan bisa diambil atau enggak, lebih baik kita perdebatkan bagaimana kita bisa menggunakan dengan maksimal. Saya rasa sih gitu sih. Iya, betul. Bagi saya, kami sih lebih percaya gitu ya. Lebih percaya seperti Ya, itu. oke. Ya. Nah, kayak kakak yang tadi sampai nih, katanya kan karunia roh itu bisa dikembangkan ya kayak. Terus So far bisa ya. ya, nah kalau misalnya karunianya itu tentang bahasa roh atau menafsirkan Kak, itu bisa dikembangkan nggak Kak? Oke, ini sudah masuk ranah yang agak unik ya. Oke, saya nggak yakin semua orang nggak setuju dengan statementku, but let me tell you something tentang karunia bahasa roh. Karunia bahasa lidah lah. Yes. Apa namanya karunia itu sebenarnya ada karunia memang Tuhan tiba-tiba kasih aja gitu. Contoh, ada orang yang saya tahu ada orang penginjilan. Tiba-tiba dia nggak bisa bahasa daerah itu. Dia bilang apa namanya, bahwa terus dia KKR 3 hari, terus KKR hari ketiga itu tuh translatornya sakit. Ya, jadi dia bilang, aduh Tuhan yang terjadilah. Dia khotbah dengan bahasanya dia sendiri. Tiba-tiba setelah dia khotbah bahasa sendiri, tiba-tiba orang datang sama dia,
lu bisa bahasa kita tau gini kita nggak cariin penerjemah. Terus dia bilang, enggak gue nggak bisa. Nah itu salah satu karunia roh. Wow. Ada memang pemberian. Dan saya tahu teman saya, teaching pastor di gereja saya, mungkin kalian tahu dia. Dia pernah khotbah di satu tempat, tiba-tiba bahasanya bahasa Melayu. Dia kan di daerah Melayu gitu. Dia bahasa Melayu. Dia orang juga kayak, kok lu ngerti? Itu bisa bahasa kita? Enggak. Oh itu karunia roh juga tuh. Yeah. Wow. So memang ada yang kayak gitu, emang ada. Dan bukan cuma satu, banyak yang kayak gitu. Kita fokusnya kan cuma si itu kan di raba-raba Shiki di Marsyanda kan. Ya. Padahal bahasa roh itu luas maksudnya. Iya. Ya kalau misalnya bisa dikembangkan, ada yang bisa dikembangkan, ada yang memang Tuhan bisa kasih. Kalau saya secara personal rasanya lebih ke itu kayak Tuhan kasih sih sebenarnya sih. Kalau dikembangkan gimana? Sekolah bahasa roh tingkat lanjut kayaknya Agak sulit ya. sastra bahasa roh. Sastra bahasa roh gitu. Kalau Kiara Baba, aku ingin makan gitu. Ya sudah, kalau aku percaya ada yang bisa dikembangkan, ada yang enggak. Karena ada yang gini, contoh karunia kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah contoh karunia roh yang bersinggungan dengan talenta. Kalau bahasa roh itu sama sekali nggak bersinggungan dengan talenta. Yeah. Nah, itu tradisi-tradisi itu yang kita perlu ngerti. Yang bersinggungan dengan talenta itu bisa dikembangkan. Kalau cuma benar-benar Tuhan kasih plek kayak menafsirkan bahasa roh, wah itu ngembanginnya mau dari mana juga bingung kan. Iya, nggak ada alfabetnya Nggak ada segala alfabet, macam, ya. nggak ada kamusnya. Iya, itu nggak ada kamus. Itu di situ sih. Wow. Nah, sahabat, kita sudah membahas banyak hal hari ini tentang karunia roh dan bagaimana kita bisa dengan bijak mempergunakannya untuk kemuliaan Allah. Teman-teman juga perlu tahu karunia roh masing-masing agar bisa ditempatkan di posisi pelayanan yang tepat, baik di dalam gedung gereja, di marketplace, dan dimanapun Tuhan mengutus kamu. Yes. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga, khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis dan juga download aplikasi Preach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan Android untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul-modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi, kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.